sebenarnya dari dua kanji, cha, do itu jalan gitu, istilahnya kayak the way Oke. of tea gitu Kak. Kalau misalkan di Indonesia mungkin dikenalnya populer itu tea ceremony gitu kan. Selamat Atau pagi, pagi, pagi Sabila. ya. Pagi. Selamat Sebelumnya kita lebaran ngucapin Kak. Selamat selamat berlebaran. Lebaran Mbak Indah, selamat Idul Fitri di Jepang. Betul. Iya. Kenapa? Mungkin langsung aja kita tanya ya, Ya, silakan Mbak Fit. kenapa nggak pulang ke Indonesia nih Waduh, Mbak, langsung to the point banget ya. untuk merayakan Lebaran Langsung to the nih. point banget ya. Langsung to the point nih. Pasti pada penasaran Iya. gitu. Ya. Kenapa sih di Jepang gitu kan? Ya, Iya, kenapa nggak balik ke Indonesia? Karena memang waktunya ya Kak ya. Sebenarnya memang udah punya planning sih bakal balik ke Indonesia. Insya Allah mungkin 2 bulan lagi. Jadi kayak agak nanggung gitu kalau misalkan kita pulang sekarang gitu Kak. Udah langsung iya lagi. curcol. Mudik sih tapi bentar doang lagi. Nah, Mudik sehari. Bila apa nih setelah perpindahan dari Indonesia ke Jepang, apa yang membuat Bila merasa kayak culture shock gitu? Aduh, kok beda banget ya di sini dan di Indonesia. Kira-kira apa, Bil? Ya, yang bikin culture shock itu adalah kebersihan sih Kak. Jadi Oke. kebersihan itu tuh kayak lebih ke, oh susah banget ya ternyata cari tempat sampah di sini. Oh, Nggak kayak di Indonesia setiap depan rumah orang, oh iya ada sana? tempat sampah. Tapi beda kalau di sini gitu kan. Di sini susah Sana banget nyari gimana? tempat sampah. Oh. Biasanya memang yang paling gampang dicari tuh tempat sampah tipikal yang kayak buat pet bottle atau kaleng. Mm-mm. Ya itu lebih mudah dicari. Tapi kalau misalkan sampah kayak misalkan kita habis minum kopi ada gelasnya, terus Mm-mm. bekas-bekas onigiri, nah itu susah banget gitu. Makanya biasanya kita kakalin orang-orang sini tuh, oh selalu bawa kantung sampah gitu kan di tas kita lipat, kita bawa gitu. Nanti just in case ada bekas-bekas sampah habis makan apa ya gitu, baru kita bawa ke situ gitu. Itu yang bikin culture shock banget kayak, waduh sampahku mau dibawa kemana nih? Oh Tapi gitu. ini ya, tapi negara tetap bersih ya walaupun tempat sampahnya sedikit Iya, ya. Iya, itu dia. Berarti Itu dia. karakter masyarakat. Betul. By the betul. way, nih Bila kalau di Jepang sendiri hari raya Idul Fitri kayak gimana sih suasananya? Ya. Ada ketupat Nah, juga? tentu ada Kak di sini. Ketupat sushi. Biasanya kita tuh suka ada kumpul-kumpul bareng sama diaspora lainnya Oke, gitu. wah Kayak seru misalkan, banget tuh. Ya. nah uniknya nih kemarin Kak, biasanya kan orang Indonesia itu langganan tuh sholat di MIT atau Masjid Indonesia Tokyo gitu kan. Nah memang kemarin tuh ada kuotanya sendiri kalau nggak salah 6.000 orang lah gitu. Biasanya suka dibagi gitu kan ke beberapa kloter. Nah karena kemarin nggak dapet, jadi kayak satu hari langsung cepat habis gitu. Jadi ya, jadi memang kayak harus cepet-cepetan dan akhirnya mau nggak mau kita cari ke masjid yang lain gitu, diarahkan ke masjid yang lain. Juga ada mungkin di daerah Akihabara ada masjid Nusantara gitu kan. Nah biasanya habis itu kita kumpul bareng sama diaspora lainnya. Biasanya muter nih Kak ke rumah diaspora A, kemudian B Oh, gitu. sama kayak sini Oh, sama ya satu rahmi silaturahmi. ya tetap ya. Betul, silaturahmi. Seru banget. Kenapa? Karena biasanya tuh ketemu sama teman-teman baru lainnya gitu. Ada di diaspora yang baru datang juga. Misalkan kayak beberapa bulan yang lalu datang ikut gitu kan. Terus ada juga yang bawa anak-anaknya yang baru lahir atau gimana Wah, gitu. seru. Dan biasanya yang disuguhin juga makanan-makanan Indonesia. Nah, itu yang sangat nostalgia banget lah istilahnya buat Nah, kita diaspora penasaran di sini. soal makanan Indonesia. Apa aja Bill yang disediakan yang apa ya, yang Yang sering disuguhkan. yang segukan apakah rendang Opor. atau bahkan bakso yang versi siangnya Iya, kayak kita kalau siang makan bakso, apakah ada di Jepang di Tokyo khususnya? Iya tadi sempat disebutin ya kayak ada apa opor onigiri ya, nggak ada ternyata Oh, kan. nggak ada. Nggak Udah ada ya, deg-degan sayang kirain banget. ada. Aduh, pengen cobain Iya, tuh pada iya kalau nih, ada. opor Kita onigiri biasanya nih. makannya opor, rendang, terus tergantung dari apa daerah mana ya mereka berasal. Kayak kemarin Iya. sempat ada juga sate Padang, terus Seru banget tuh. ya macam-macam Kak, ada gorengan-gorengan, ada kue kering gitu. Wah, itu yang paling dikangenin banget sebenarnya kue kering sih Kak. Kue Kue keringnya, keringnya. nastar, kastengel. Nastar, sagu keju, Betul. kastengnya. Kita sih makan kemarin ya. Kita sih Iya. makan. Kita sih makan. Maaf ya, Bil, kita sih makan Maaf ya, ya. Bil. Mohon maaf ya, Bil. Sombong banget gitu ya. Di sini, Mas. Oke. Nah, tapi event-event di sana setelah sholat, terus silaturahmi, ada apalagi Bil event-event biasanya Bil khusus nggak? kalau antar diaspora di Jepang sana?
Nah sebenarnya ini biasanya ya Kak, tergantung masjid tuh biasanya ada acara beda-beda gitu. Kalau Oke. misalkan di Indonesia sih biasanya suka ada kayak kemarin ada ceria gitulah untuk anak-anak khusus anak-anak. Nah tapi kalau misalkan di masjid lain gitu, kebetulan waktunya beda kan jadi ada dua ya Kak, ada yang tanggal 20 sama Iya. 21. Masjid lain tuh kayak misalkan Masjid Cami dari Turki, Masjidnya Turki, itu mereka ngadain yang namanya kayak Ramadan apa? Eight market gitu lah istilahnya. Jadi kayak Oke. Bazar ya? ada pasar-pasar bazar, betul Oh, bazar, kan. makanan-makanan dari Timur Tengah gitu mereka jual. Jadi kayak kita bisa ngerasain lah kayak oh Lebaran di Timur Tengah gimana gitu. Berasa ya Iya. vibe-nya ya. Tapi Berasa kalau jadinya. warga lokalnya sendiri ada nggak sih yang Iya, ngerayain bener, Lebaran? bener-bener. Penasaran Untuk tuh. Iya, pernah. warga lokalnya yang menganut agama Muslim ada kan. Cuma kalau misalkan untuk lain-lainnya seperti hari biasa aja kurang lebih. Nah kebetulan kemarin itu hari tanggal 20 ya kalau misalkan Iya. ada yang merayakan tanggal 20 itu juga hari libur Kak. Hari libur vernal equinox jadi memang pergantian musim. Jadi ya istilahnya bukan merayakan secara keagamaan ya tapi merayakan liburnya gitu. Benar, sama ya. By the way, kalau cerita dari awalnya gimana sih Bila bisa memutuskan resign dan akhirnya ikut suami ke Jepang tuh pasti keputusan yang Sulit sangat dan berat. karena harus jauh dari Betul. Indonesia, makan makanan enak, makanan Betul. mulu ya. Dada nasi padang, dada mie ayam gitu Sayur ya. asem, ya kan? Betul banget ya Kak Fitri sama Kak Dit bilang ya memang keputusan yang sangat sulit banget ya waktu itu untuk pindah. Tapi kan memang kita mempertimbangkan kayaknya nggak mungkin deh kalau LDM gitu kan. Akhirnya ya kita merelakan salah satu gitu. Akhirnya kita meninggalkan Bila sendiri meninggalkan yang di Indonesia terus pindah dan berharap kayak mungkin akan ada opportunity lain gitu kan untuk yang bisa dieksplor lah kira-kira kurang lebih seperti itu. Oh, gitu. Nah, gue juga dengar nih Mbak Fit kalau Bila ini lagi apa ya, intens belajar bahasa Jepang. Wah, gue juga pengen sih. Terus Nah itu kenapa Bila tertarik akhirnya untuk mendalami apa Untuk hiragana ya? bahasa- Hiragana ya? Apa katakana ya kalau bahasa Jepang tuh? hiragana, Iya, ada kanji. 3 Kak. Oh, ada 3 ya, bener ya? Katakana sama kanji. Oh Yeay, iya benar. kanji. Oh kanji Bener. mah bukan Bang, sih. Abang. Kanji mah Keranji, oh itu keranji. Oh itu keranji salah ya. Salah ya. Oke Coba silakan ada lanjut bisa Bila. nggak tahu nggak kira-kira kata-kata bahasa Jepang salah satunya? Arigato gozaimasu. Watashi wa. Watashi wa. Oh ya lagunya Terus JKT gimana? Nah Bila kenapa tertarik banget mendalami bahasa Jepang? Mungkin apa yang bikin apa triggernya? One Piece. Triggernya itu adalah salah satu tameng untuk bertahan hidup Kak Dit. Benar. Nah tapi kan sulit nih, Tentunya. tapi kan sulit kan, mungkin agak Betul. tricky kali ya buat sebagian orang, apalagi kita Karena orang Indonesia. tulisannya beda, kayak bahasa Arab kali ya, Betul. tulisannya beda. Iya kan karena agak ribet sih emang belajar ya Mbak Betul Fit. banget, Nah, Kak. gimana mengatasi kesulitannya? Keribetan itu. Ya, nah itu dia Kak, itu memang Susah sulit banget banget. sih ya belajar, apalagi kanjinya gitu kan. Kanjinya memang banyak banget oke. gitu ya. Kita belajarlah tiap hari gitu, ikut intensif juga kelasnya gitu. Terus habis itu ya kenapa belajar ya karena memang buat bertahan hidup. Karena di sini sekecil mau order makanan biasanya tuh staffnya akan tetap menggunakan bahasa Jepang. Terus habis itu Iya benar-benar. mengurus dokumen gitu kan, dokumen tuh kalau misalnya kita mau ngurus ke Kusho atau City Hall gitu itu memang harus banget tuh pakai bahasa Jepang lah untuk kita bisa kayak ngobrol lebih enak gitu kan, jadi nggak ada leading gitu. Even kita mau ngomong sama orang lebih tua pun gitu di sini ada bahasa Jepangnya yang beda gitu kan, mungkin kurang lebih mirip ya sama kayak bahasa Jawa mungkin Kayak ya. bahasa Jawa bener. Kalau yang dituakan Bener, agak jadi- beda gitu, lebih halus. Bener, lebih Oh, sopan. ada tingkatan-tingkatannya. Betul banget. Bener. Kalau kita kan kalau Betul. antar teman nih kayak mungkin agak kasar kali Jawanya Banget. misalkan ya. Nah kalau sama orang tua tuh ada yang lebih sopan, lebih oh gitu di Jepang ya sama berarti ya. Nah, Bila ini Betul. masih part time jadi tour guide ya. Ada Ya, ini betul. nggak cerita unik yang paling seru gitu misalnya selama jadi tour guide di sana? Unik seru, semuanya unik seru Kak, karena kayak jatuhnya kayak oh ya sambil kita target kita juga sambil liburan gitu kan. Iya. Terus habis itu yang paling berkesan tuh kalau misalkan tamunya tuh juga orang-orang Indonesia juga gitu, wah itu paling seru banget. Jadi tambah. berasa kayak ada keluarga lagi datang gitu kan ke Jepang gitu. Selalu kalau misalkan ada tamu yang datang lah dari Indonesia ke Jepang kayak kita bilang, oh ya anggap aja sebagai keluarga lagi datang ke sini gitu. Jadi kayak lebih santai, lebih enak gitu kalau misalnya kita ngasih servis ke mereka.
Kita nanti ke Jepang pakai ini aja sambil aja kali ya, Mbak Fit ya. Iya, Boleh banget, sekalian Kak. numpang nginep apa? Numpang Numpang makan, nginep. numpang makan. Numpang makan. Gimana? Kok Parah nih, parah. sekalian. Nah, Bill, destinasi Masak apa? opor tadi. Iya bener. Destinasi apa nih yang paling favorit? Biasanya yang dikunjungi sama wisatawan yang Bila bantu. Yang paling favorit tentu satu daerah Tokyo di Shibuya. Shibuya. Itu favorit banget Kak, Shibuya. Terus yang kedua daerah Gunung Harajuku, Fuji. Harajuku. Harajuku iya, kalau misalkan mau beli-beli shopping Tahu segala banget macam ya. tuh Harajuku dah. Oke. Di situ ada pusat kosmetik yang paling gede juga gitu. Barangkali Kak Fitri kalau misalkan mau nyari kosmetik boleh. Gue pengen banget ke Jepang. Dulu tuh gue cita-citanya pengen banget jadi Apa? jurnalis di Jepang. NH nggak Amin. boleh ya? Nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh amin. Kata. Amin ya, semoga ya. Semoga nanti kita kalau misalkan main ke sana kita Iya, kita mampir, ketemu kita mampir. Bila, bener. Mau nyobain Boleh opor, makan banget. lagi. Opor lagi, masa tiap bulan opor mulu. Yang Kan lain opor- mungkin opor ya, versi Kak. Jepang. Opor Hah? salmon. Masa opor mulu tiap bulan kan lebaran doang. Apa sushi? Apa sushi? Sushi apa nih? Gudeg sushi. Gudeg sushi. Nah, Bill, kita juga dengar katanya Bila itu lagi belajar budaya Jepang ya, yang namanya kayak sado gitu. Bisa dijelasin nggak Iya, itu lebih apa sih? lanjut? Heeh. Sado itu sebenarnya dari dua kanji, cha, do itu jalan gitu, istilahnya kayak the way Oke. of tea gitu. Kalau misalkan di Indonesia mungkin dikenalnya populer itu tea ceremony gitu kan. Nah kalau di sini memang sadonya tuh beda ya Kak sama. Jadi memang nggak cuman kayak kita ngeracik matcha aja gitu, tapi Oke. belajar kayak di situ banyak banget metodenya. Biasanya setiap season itu beda sendiri gitu treatmentnya. Jadi memang kita tuh nggak cuman kayak belajar bikin matcha aja, tapi kita belajar untuk menghargai apa sih sebenarnya yang sekarang gitu. Gitu. Tapi di sini juga sampai ada sekolahnya khusus kan namanya Urasenke. Oh gitu. Iya. Jadi Berarti memang sekarang seniat itu kalau misalkan untuk belajar. tea itu kayak kopi aja ya, ada sekolah sendiri ya, ada tekniknya juga ya, macam-macam tekniknya ya. Iya. Betul, betul Kak. Tapi nggak cuma tekniknya aja, di sini tuh juga belajar hal-hal lain kayak sekecil kita mau masuk ke sebuah ruangan khusus teh, itu tuh ada tata cara unggah-ungguhnya istilahnya mungkin kalau di Jawa ya. Nggak sembarangan langsung Iya. diaduk gitu. Betul. Nggak sembarang kita langsung masuk gitu. filosofi. Ada aturannya. Harus pakai kaos kaki warna putih, tidak boleh pakai celana Apa atau itu maknanya? jeans. Kenapa harus Nah, itu, kaos iya, kaki apa warna tuh? putih itu kenapa? Apa Ada perbedaannya? maknanya nggak? Oh ada. Iya, kalau misalkan yang putih itu kan kelihatan ya Kak, kalau misalkan ada kotor sekecil, kotor ada Iya. bekas apa segala macam gitu. Dan warna Betul. putih itu memang di sini dipercayain sebagai warna yang suci lah istilahnya. Sama. Makanya kenapa warna putih gitu. Dan kita selalu menganggap kayak teh atau budaya teh atau ruangan teh itu adalah ruangan yang sangat suci. Istilahnya seperti itu. Teh itu sakral berarti ya untuk Sakral momen banget, sakral betul. Tuh, sakral. Ya, kita di sini beli matcha aja. Maca. Nah, Bill, tapi ada nggak sih kayak waktu tertentu saat menikmati teh itu? Oh, iya. Yang mungkin Karena ada yang sakralnya spesifik tadi ya tuh waktunya apakah pagi hari, sore hari, atau Sore emang hari. nggak ada ketentuan khusus? Kalau untuk ketentuan tergantung dari kesehatan masing-masing ya Kak ya. Ini Oke. kita jadi belajar kesehatan juga nih. Kalau misalkan orangnya ini nggak ada anemia gitu, biasanya makan pas pagi hari itu sebenarnya aman Kak. Pas pagi Baik. hari biasanya tuh kalau di sini selalu disuguhin sama yang namanya wagashi atau manisan. Gitu, manisan juga ada beda-beda ya, ada manisan yang basah sama manisan kering. Kurang lebih Oke. manisan Indonesia. Itu kita selalu sajikan sama itu gitu. Kenapa? Supaya kalau misalkan kita pagi-pagi cuma minum matcha aja gitu. Biasanya tuh kalau yang punya GERD, nah itu akan jadi Nah, masalah itu tuh. tuh di situ. Oh, itu. Mbak Fit. Dan ini menarik juga nih Kak, kalau misalkan Ya. yang punya anemia, misalkan kalau habis makan gitu, habis makan langsung minum matcha, itu disarankan untuk tidak lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan habis makan punya anemia terus langsung minum matcha, biasanya zat besi yang kita makan sebelumnya gitu, misalkan kita makan daging gitu kan mengandung zat besi, itu malah keikat sama tanin yang ada di tehnya, jadi malah nggak keserap sama tubuh. Iya katanya Jadi, gitu. Kalau lebih betul. Makanya kenapa zat besinya. biasanya Baru tahu orang-orang nih tuh gua. Ilmu lagi anemia dari habis Bilang. makan malah jadi lemes gitu kan. Iya, benar-benar. Itu ya agak bahaya. Lu pernah ngerasain, Mbak Fit? Enggak sih. Kalau habis makan gue selalu seger. Soalnya Bill, seger ini ya. kalau Mbak Fitri ini habis minum teh dia makan nasi padang gitu Iya. ya. Jadi lemes. Udah gitu makannya tunjang lagi, gimana nggak lemes? Sama gue Waduh. otak. Sama gula otak Sama lagi. Kangen dia sama gue otak loh. Langsung mampir. Nah Bill, ada nggak nih, kita balik lagi ya ke momen lebaran
tadi. Ada nggak yang dikangenin sama Indonesia? Iya, khususnya pas lagi lebaran. Iya. Akar kelapa. Ada banget lagi Kak, pasti tentunya. Apa tiga yang paling Orangnya. dikangenin? Tiga. Sebutkan tiga Orangnya. yang paling dikangenin. Apa? Satu, Orangnya Kak satu. orangnya. Kemudian makanannya. Oh, tentu. Makanannya. Terus, Yang ketiga adalah tempat. Tempatnya maksudnya apa tuh? nih? Maksudnya apa nih? Tempat favorit di Tempat Indonesia maksudnya nih. rumah keluarga gitu. Oh, istilahnya. rumah Iya, bener sih. Rumah, kangen rumah nih Itu kayak tiga gitu. hal yang sangat dikangenin tuh. Ada ini nggak rencana dalam waktu dekat mau ke Indonesia misalnya gitu? Ada insya Allah nih Kak. Doain aja semoga jadi balik. Wah seru banget pasti. Pastinya Benar-benar. ya. Bill, gue penasaran nih Bill. Kira-kira ada nggak sih festival di Jepang yang berkaitan dengan teh? Festival besar ya? Ada nggak yang berhubungan dengan teh? Ada banget lagi Kak. Ini sebentar lagi kebetulan bakal ada yang namanya Shincha. Jadi kalau di Jepang itu biasanya setelah musim dingin itu Ya. di bulan-bulan 4 ya, bulan April, bulan Mei itu bakal mulai namanya tumbuh lagi gitu. Kayak bangun dari tidurnya lah istilahnya. Oke. Makanya kenapa biasanya matcha-matcha atau teh-teh yang high grade Matcha-matcha. itu datang dari waktu Shincha itu, bulan 4 itu gitu. Makanya kenapa ada yang namanya, mungkin kalau di bahasa marketingnya ya, marketing termnya itu kalau di Indonesia ada yang ceremonial grade gitu. Nah itu biasanya datang dari first harvest atau panen pas pertama gitu, pas baru bangun gitu. Biasanya lebih umami, lebih fresh. Tadi kayak Kak Fitri suka banget yang fresh ya. Iya, Itu, betul. yang itu. Fresh care tapi yang buat badan. Yang berasa, aduh, parah, Pedes. pedes banget ya. Terus, Udah kayak terus, wasabi ya. Nah, ada lagi, lanjut lagi. Ada lagi Kak, biasanya tuh di awal-awal pas Sincap, bulan 4, terus pas di tengah-tengah tuh biasanya juga suka ada festival-festival juga. Kita biasanya sebutnya tuh pas autumn ya Kak ya, pas udah memang mau akhir sebelum tidur gitu tehnya lah istilahnya. Itu juga ada sebelum pas tidur lagi minum teh? autumn atau musim. Oh, Sebelum si tehnya tidur Kak maksudnya. Oh, udah tidur. tehnya tidur. Keluhnya. Bukan kita Bill, Itu Kak. tapi kalau kita ngomongin Indonesia kan, maksudnya kalau dibandingin Jepang. konsumen teh dan kopi kan kayaknya banyakan kopi ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Jepang sendiri tuh gimana? Apakah lebih dominan teh? Apa sebenarnya sama aja? Maksudnya imbang, 50-50 konsumennya. Nah ini menarik Kak, ini tergantung. Tapi untuk demand sendiri biasanya lebih banyak teh ya Kak. Karena di sini kan memang Kayak kebiasaannya. punya teh khusus lah, Nihon Chai gitu kan. Kalau untuk kopi sendiri, biasanya kopi-kopi di sini itu lebih ke mereka nge-roast sendiri aja gitu Kak. Biasanya kopi-kopinya datang dari Brazil, dari Indonesia, Kolombia, Dari Indonesia Thailand. ya. Mereka lebih fokus biasanya tuh lebih ke roastnya aja, terus mereka sajikan di sini. Jadi memang udah mereka pilih-pilihin lah gitu mana yang cocok. Kebetulan kebanyakan di sini yang suka Arabica Kak. Arabica. Jadi kalau suka, Satu pahit ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.